Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami podcast. Ya, langsung saja kami perkenalkan narasumber kami yang kita kenal sebagai mahasiswa kece dari dunia sejarah ini. Ya, bagaimana Bang Arya? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sih, cuman memang beberapa hari ke belakang ini sedikit batuk. Emang musimnya lagi di Indonesia ya, batuk ini. Memang musim pandemi ya. Iya, gitu. Gimana kabarnya? Lumayan baik. Mau bahas apa kita? Oke, kali ini tema kita membahas tentang cara menciptakan ruang kelas belajar yang berkarakter. Gitu ya. Oke. Berarti tentang pendidikan hari ini ya, pembahasan sekali. Langsung saja masuk ke sisi pertanyaannya. Menurut Abang nih pendidikan karakter itu apa, Bang? Pendidikan karakter ya. Kalau dianalisa dari segi bahasa itu pendidikan karakter itu adalah sebuah usaha untuk menanamkan sebuah moral akhlak pada pendidik peserta didik dalam menciptakan generasi baru yang lebih baik begitu. Kalau dari segi bahasanya seperti itu. Generasi yang lebih baik. Iya, generasi yang lebih baik. Jadi moral anak-anak ke depan itu lebih baik melalui pendidikan karakter ini gitu. Menurut Anda tuh generasi sekarang ini gimana moralnya? Kalau sekarang ini kan terutama ada efeknya juga nih dengan pandemi COVID-19, sehingga tuh peserta didik tidak melihat langsung contoh-contoh yang baik gitu. Ya seperti toksik kalau zaman sekarang gitu kan, bocil-bocil FF toksik gitu kan. Iya, sering berbicara toksik, tidak tahu bagaimana sih cara bersikap sebagai peserta didik yang baik, karena tidak melihat contohnya secara langsung hanya melalui media Zoom contohnya gitu. Menurut Abang tuh sebagai mahasiswa yang calon pendidik itu calon guru juga, gimana cara Abang tuh kalau menghindari atau apa tuh cara mencegah hal tersebut, Bang? Mencegah hal tersebut ya, kita sebagai calon tenaga pendidik juga harus belajar bagaimana sih cara kita untuk mengajarkan anak-anak tersebut melalui dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik, bagaimana kita bisa mengajarkan hal yang baik juga gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, menanamkan hal-hal baik, membiasakan hal-hal baik pada diri kita, sehingga nanti kita terbiasa. Tidak dibuat-buat, misalnya kan ada anak murid nih, ada anak murid kita tiba-tiba kagok dalam artian kita tidak terbiasa melakukan hal-hal baik. Kalau kita sudah terbiasa, hal itu akan berjalan mengikuti alur yang ada, tidak dibuat-buat. Ya. Berarti itu agak sulit ya, Bang, selama belajar dari itu, Bang? Iya, agak sulit karena kita tidak bisa mencontohkan secara langsung. Misal di Zoom, ada pula yang off cam kan, ada yang off cam sehingga tidak tahu nih bagaimana sulit media untuk menyalurkannya itu sulit gitu. Selama pandemi inilah efek dari pandemi sekarang ini. Jadi pendidikan karakter tuh gimana, Bang? Menurut Abang selama pandemi ini, apakah semakin turun? Lantas dengan kurikulum kita yang baru nih, kurikulum merdeka gitu, Bang. Gimana, Bang? Kalau menurut pandangan saya sih menurun ya, karena walaupun lah slogan merdeka belajar, tetapi ya kita terjebak dalam kondisi seperti ini, terjebak begitu. Jadi simak-simak juga. Iya, bingung juga kita kan. Mau kita paksakan untuk ya tatap muka seperti biasa juga tidak bisa karena kondisinya seperti ini. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya Omikron nih kayaknya kan. Udah dari SARS-CoV, Delta, sekarang muncul Omikron nih. Jadi semakin sulit. Iya, dilema. Mau kita paksakan nggak bisa, ya kita ikut alur yang ada juga sulit kita untuk menyalurkan hal-hal baik gitu. Kalau sumpahnya belajar offline nih, kembali ke normal lagi, gimana cara yang Abang terapkan dalam menerapkan pendidikan di kelas itu? Semoga aja memang bisa benar-benar offline ya sepenuhnya gitu, kita bergerak bebas tanpa ada yang membatasi gitu ya. Kalau dipikir-pikir, diingat-ingat juga rindu masa-masa seperti itu, bener kan? Bener. Bener. Mungkin teman-teman audiens kita yang dari menonton video ini juga merasakan gitu? Iya, pastinya. Yang zaman dulu tidak ada yang namanya pakai masker. Pakai masker pun bukan sebagai keharusan. Apalagi sekarang batuk itu lebih aib daripada kentut ya. Iya kan? Iya gitu, betul kan? Kayak batuk itu seperti aib keluarga. Kamu juga pakai masker kan seperti menutup ekspresi gitu, Bang. Iya, kita nggak tahu nih. Nah ini juga nih bagian dari pendidikan karakter nih. Kita tidak tahu ketika murid itu menyapa guru apa dia senyum atau tidak. Iya. Kita nggak tahu kan. Cuman Bisa aja matanya terlihat senyum padahal dia cemberut.
Nah itu kan ada kaitannya juga dengan pendidikan karakter. Menyimpan dendam akan tugas Iya. Benar-benar. Oke. Menarik sekali tema kali ini. Terus menurut abang tuh tentang sekolah yang kurikulum sekarang tuh sudah pendidikan karakter tuh sudah mutlak atau belum diterapkan? Kalau secara kurikulum pemerintah saya rasa sudah bagus menyusun kurikulum. Karena memang di kedepankan itu adalah pendidikan karakter ya. Cuman dalam penerapannya masih banyak tenaga pendidik yang kebingungan itu. Iya, kalau dari segi kurikulumnya sudah bagus. Pemerintah sudah sedemikian rupa untuk mengedepankan pendidikan karakter. Cuman dalam prakteknya saja yang masih Gagal. dia masih kurang. Apalagi ya kalau misalnya di kota-kota ya masih ya gampang lah, masih bisa kita ikutin. Tapi kalau sekolah-sekolah yang berada jauh di pelosok negeri sana yang kekurangan informasi dan juga tambah sulit, mereka mau tatap muka tidak boleh, mau online juga jaringan sulit, ya kita dilema. Ya kalau dari segi kurikulumnya oke lah, cuma dalam segi praktiknya saja yang menurut saya masih kurang kalau saat ini. Lantas menurut abang tuh gimana bang? Kan banyak juga pendidikan karakter tuh guru yang menekan kekerasan gitu bang, misalnya dengan memukul atau gimana itu. Masih ada ya, masih ada. Masih ada bang, beritanya kan juga masih banyak gitu. Kalau begitu sih saya bilang gagal menjadi seorang guru, gagal. Karena kalau seperti di film Dilan, guru itu dibunggu dan ditiru. Apa yang dilakukan oleh guru, itulah yang akan dilakukan oleh muridnya nanti. Itu yang akan dicontoh. Berkenaan dengan karakter. Iya, berkenaan juga dengan pendidikan karakter. Dia mungkin secara material menjelaskan pendidikan karakter bla 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 bla, tapi dalam prakteknya dia tidak. Ya begitulah. Hanya sebatas teori. Hanya sebagai teori, tapi dia masih melakukan praktik-praktik kekerasan dalam hal mendidik. Boleh, tapi dalam tahap wajar untuk memberikan peringatan. Dalam tanda kutip ya, diperbolehkan ya. Intinya juga jangan kuat-kuat gitu kan. Ya untuk memberikan sebuah peringatan. Kalau kita hanya biasa-biasa saja juga murid tidak mempunyai rasa segan, lebih ke meremehkan gitu. Langsung pertanyaan berikutnya bang, menurut abang tuh faktor apa aja yang menjadi penghambat itu bang dalam penerapan pendidikan karakter di kelas dulu? Berbicara pendidikan karakter ada banyak faktor sih sebenarnya yang menghambat untuk terlaksananya pendidikan karakter tersebut. Contoh, kalau dilihat dari keadaan sekarang itu masih banyak tenaga pendidik yang tidak melek dalam artian dia sudah membuat silabus, sudah membuat RPP dengan rentetan isi di dalamnya yang terkandung pendidikan karakter tapi tidak diterapkan ya, hanya sebatas di atas kertas saja, tapi dalam prakteknya itu tidak. Sama satu lagi, kalau dilihat sekarang pendidikan karakter itu hanya terjebak di dalam kelas. Maksudnya ketika sudah di luar kelas sudah selesai pendidikan karakter itu, hanya materi di dalam kelas saja. Tapi di luar ya bodo amat, buang sampah sembarangan, baju keluar ya bodo amat, ya seperti itu ya, perkataan kotor, toksik segala macam. Sehingga ya itu tadi hanya di atas kertas tapi tidak dibarengi dengan praktek yang memang real, nyata di lapangan gitu. Oke, bagus. Menurut abang tuh apa solusinya bang untuk mengatasi semua permasalahan tadi? Kalau solusinya begini, pendidikan karakter itu tidak hanya sebatas di dalam kelas, tapi dari segala lini harus kita mulai dari, kalau pemerintah sudah menyusun ya dengan kurikulum yang sekarang sudah menyusun, tapi tinggal praktik di sekolah, peraturan di sekolah itu mulai diberjalankan. Kalau zaman saya dulu sekolah masih ada tuh pelanggaran poin satu, misal baju keluar poin segini, sehingga nanti kalau udah direka poinnya melewati batas itu akan ada punishment atau ada peringatan gitu. Dan itu mulai diberlakukan lagi. Kalau sekarang saya lihat sudah jarang yang melakukan seperti itu. Dan langkah tersebut saya rasa cocok untuk menanamkan pendidikan karakter, karena tidak hanya sebatas di kelas, tetapi di luar kelas juga, di dalam sekolah juga ada penerapan pendidikan karakter tersebut. Dan juga sebenarnya pendidikan awal seorang anak itu adalah di dalam keluarga. Jika keluarganya juga sudah menanamkan pendidikan karakter sejak dini pada anak-anaknya, itu nanti akan berpengaruh besar pada anaknya juga akan menjadi seorang anak yang baik, sopan, dengan guru sopan, dengan orang tua sopan, sehingga
pendidikan karakter itu tercapai tujuannya. Itu tadi dari lingkungan, mulai dari lingkungan pertemanan dan juga di luar sekolah. Kita sebagai tenaga pendidik juga harus mencontohkan pendidikan karakter itu seperti apa. Tidak hanya di kelas, misal di luar sekolah nih, pakaian bebas segala macam, juga kita harus melakukan pendidikan karakter tersebut, sehingga peserta didik itu melihat kita ya, wah bapak ini benar-benar loh baik orangnya, tidak hanya di kelas tapi di luarnya perilakunya juga baik. Nah seperti itu, sehingga kita menjadi contoh panutan yang baik untuk peserta didik yang kita ajar. Intinya harus melalui ini ya, Iya, kita keluarga gitu. contoh-contoh juga harus diberikan kepada siswa. Iya, betul sekali. Oke bang, kayaknya udah cukup podcast kali ini. Kita cukupkan aja bang. Terima kasih kepada Bang Arya Saputra sebagai manusia pendidikan sejarah yang telah menjadi narasumber kita hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.